Oke. Sekarang saya ingin masuk tentang suatu judul ya. Nanti antum biar bisa mulai sekarang sudah menyiapkan. Nah, Ustaz. Judul yang baik itu apa? Satu ilmiah, objektif, realistis, ya, analitis, argumentatif itu. Itu ciri yang namanya ilmiah ya. Objektif, analisis, dan argumentatif. Argumentatif didukung oleh literatur atau didukung dengan data-data. Itu yang sampainya empirik. Yang kedua, itu sesuai dengan kualifikasi penulis atau peneliti. Ya. Nah, pelan-pelan ya. Kualifikasi ini. Yang ketiga adalah memiliki visibilitas. Visibilitas. Nanti saya ingin masuk ke situ juga. Kalau ini sudah selesai ya, sudah saya terangkan. Nah, yang dimaksud dengan kualifikasi peneliti itu ada dua. Yang pertama adalah tentang studi. Makanya harus antum memastikan kalau studi AFI itu kata kuncinya seperti yang sudah saya sebutkan tentang apa tadi, Saudara? Pemikiran Fulan. Pemikiran. Berarti kan pemikiran Fulan tadi ya. Imam Al-Ghazali, Imam Khomeini, Imam Natsir ya. Antum berpikirnya begini cara mengambil Fulan itu. Fulan itu kita ambil apa? Kontribusinya dalam konteks dunia Islam. Itu ya nanti. Kontribusinya ya dalam dunia Islam. Atau kontribusi itu bisa yang sifatnya konstruktif, membangun, ada yang sifatnya memang destruktif. Ya. Atau di Indonesia, di kawasan Asia misalnya, atau dalam konteks Indonesia. Maka kata-kata Fulan itu kualifikasinya begitu, saudara. Kenapa saya memilih Nakwib Al-Atas? Kontribusinya apa di dunia Islam? Dalam hal apa? Hanya ini karena kaitannya dengan politik, ya filsafat politik, ya pemikiran Fulan tentang apa, saudara? Ya tentang filsafat politik. Kayaknya harus muncul nama itu, dan itu ratusan tokoh ya, tinggal nanti antum memilihnya dalam konteks apa ya. Saya menyarankan ada ketika memilih seseorang ya, sebuah tokoh itu antum melihat dari sisi ini kontribusinya dalam apa. Maksud saya kalau dalam ini adalah dalam konteks politik. Dalam konteks dunia ya ada Iqbal, ada Jamaluddin Al-Afghani, ada Hasib Al-Banna, misalnya kan gitu. Ya, dalam konteks Asia ada siapa namanya, Nakwib Al-Atas ya, ada dan sebagainya. Indonesia ada M. Natsir, ada siapa itu banyak ya yang bisa kita bisa kita gali ya dari. Yang kedua, syukur itu si Fulan tadi punya karya ilmiah yang fenomenal. Ini perlu agar supaya apa? Tidak setiap Fulan itu kita jadikan kajian. Ya. Kebetulan kita suka sama Fulan itu, ya kita angkat. Tapi ada pertama di samping ada kontribusi, itu yang kedua memiliki karya ilmiah fenomenal. Definisi karya ilmiah fenomenal itu apa? Di mana bukunya itu menjadi rujukan ya. Oleh siapa ya, dalam konteks ini adalah dalam konteks filsafat politik. Itu saja. Dalam konteks filsafat politik. Bisa ditangkap ya, saudara. Ini aja ya, yang dalam konteks. Yang kedua itu jenjang.
Yang itu kan ada S1, yang kedua S2, yang ketiga S3. Ini adalah memahami, ya, memahami, mengetahui. Itu kan ingin mengetahui pemikiran ini lebih. Makanya kalau di penelitian-penelitian di Dikti itu ada namanya penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada penelitian pengembangan. Itu nanti relevansinya di sini. Kalau S2 itu aplikasi teori, bicara tentang model, ya. Bagaimana sih konstruksi pemikiran Naguib Atta tentang politik Islam? Itu modelnya kayak apa? Itu S2. Tapi kalau memahami pemikiran Naguib Atta dalam politik Islam, itu kata-kata memahami itu S1. Tapi kalau S2 itu bicara tentang model, formulasi, ya. Ya. Bicara tentang model, tentang implementasi. Bagaimana misalnya pengaruh pemikiran Iqbal, ya, Muhammad Iqbal tentang sistem politik di Indonesia. Itu mulai ke arah terapan, ya. Itu ada model, ya. Ya. Kalau di pendidikan atau tarbiyah itu dikenal namanya modul, ya. Model itu di S2. Ya. Bisa yang memahami aplikasi. Kalau S3 itu lebih bicara tentang kritik atau memunculkan teori baru. Itu dengan novelty, itu ada kebaruan yang ingin di. Nanti antum lebih banyak di sininya. Ya. Oke, ya. Kemudian yang ketiga, visibilitas itu dilihat dari apa? Bisa dari segi waktu. Tentu karena ini mata kuliah filsafat politik, berarti 6 bulan yang disiapkan. Paling nanti efektif itu 3 bulan karena teorinya sekitar 3 bulan. Yang 3 bulan itu ke arah ke sana, ke arah penyusunan. Yang kedua adalah aksesibilitas. Aksesibilitas. Mudah tidaknya data itu diperoleh. Data, referensi, ya. Referensi didapatkan. Sebelum aksesibilitas itu yang sebelumnya adalah apa? Tersedia tidaknya data atau literatur. Kalau sulit itu ditinggal menulis apa? Melakukan penelitian atau menulis artikel itu kalau sulit mendapatkan data sekalipun judulnya bagus itu ditinggal saja. Jangan dipaksakan. Karena ciri sebuah karya tulis ilmiah atau penelitian itu baik kalau adanya apa? Tersedia tidaknya data itu. Yang kedua adalah mudah tidaknya data itu diperoleh atau referensi itu diperoleh. Ini secara umum, ya, yang ingin saya jelaskan. Ini judul yang baik secara umum. Ya. Ini. Nah, secara khusus yang ingin saya sampaikan, ya. Secara khusus judul, ya. Secara khusus yang harus ada itu satu, ya. Itu loh, ada namanya variabel utama dan variabel apa? Pendukung. Atau yang disebut dengan
variabel primer, ada sekunder. Ini tergantung penelitian yang kita pakai apa, kualitatif atau kuantitatif, sekunder. Tapi saya ingin mengatakan ada variabel utama, ada variabel pendukung, ada primer, ada sekunder. Itu di situ. Makanya dalam konteks tadi, judul-judul tadi, itu sudah bisa antum analisis tadi. Misalnya tentang pemikiran Muhammad Nasir tentang relasi antara agama dan negara. Ya. Ustadzah Riza Maulidia. Ustadzah Riza Maulidia. Ustadz. Oke. Kalau antum memahami pemikiran Muhammad Nasir tentang relasi antara agama dan negara, itu mana yang dijadikan variabel primer sama variabel sekunder? Yang primer mana, Ustaz? Muhammad Nasirnya atau tentang bicara tentang agama dan negara? Pemikiran Muhammad Nasir. Itu apa? Yang Primer. primer. Yang sekunder adalah bicara agama dan negara. Bisa dijelaskan kenapa? Karena pemikirannya itu Kenapa Muhammad Nasir dijadikan primer, yang agama dan negara sekunder? Karena sebagai dasar pembahasan Ya. dari agama dan negaranya. Oke. Di satu sisi penjelasannya, karena kenapa Muhammad Nasir dijadikan primer? Karena Muhammad Nasir tidak hanya bicara soal agama dan negara. Dalam konteks filsafat politik loh ya. Beliau bicara tentang pendidikan, beliau bicara tentang mungkin ekonomi, ya kan? Bicara ini. Ini yang makanya kita sebut sekunder. Dalam konteks kuantitatif itu namanya ada variabel X sama Y-nya. Ini variabel X-nya. Yang mempengaruhi, yang dipengaruhi. Apa bumi? XY itu yang dipengaruhi apa bumi? XY-nya. Y yang berubah-ubah X-nya ya. Subjeknya apa? X ya. Berarti Y yang bisa berubah-ubah. Ya. Berarti X-nya itu Muhammad Nasirnya. X-nya yang Y-nya itu adalah agama dan negara. Itu kalau itu poinnya ya, saudara. Satu, ada variabel primer, ada variabel sekunder. Tadi ada yang menyebutnya ini X ya. X-nya ini variabel Y-nya. Ambil contoh gini. Prestasi itu Y, saudara. Maaf. Kok kebalik ya? Ya betul, Y. Itu dipengaruhi oleh apa? Misalnya sarana prasarana. Sarana prasarana. Ini namanya X1. Dipengaruhi oleh apa namanya? Tingkat apa? Kerajinan. Rajin itu tingkat apa, saudara? X ya, apa? Ini sarana prasarana itu misalnya punya laptop, punya ini, itu namanya itu X1. Yang kedua apa? Rajin apa? Rajin itu apa? Kedisiplinan misalnya. Ya, kedisiplinan. Ini namanya X2. Oke, dan lain-lain. Itu bisa X berikutnya. Makanya tadi, maaf ya, berarti kayak M. Natsir, tadi Y-nya saja, berarti saya balik. Untuk X-nya itu bisa tentang apa? Bisa tentang apa? Negara dan agama. Tadi kita sebut X-nya. Bicara tentang
pendidikan Islam misalnya. Itu namanya X2-nya. Dan seterusnya. Oke ya. Berarti yang pertama yang harus kita pahami ini variabel apa? Ada variabel primer, ada variabel sekunder. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ini adalah ada bisa pendekatan yang dipakai, pendekatan atau teori yang dipakai. Nah, kok anu ya? Oke. Misalnya dalam konteks ini, yang paling ideal menurut saya, judul dalam konteks ini ada nomor 4 ini saudara. Apa yang ini yang ideal ya, saya ambil contoh. Mohon maaf. Tadi Nailul Izzah ya, sekarang Riza sudah ya. Tamia Fauziah Latifah. Hadir Ustaz. Ya. Untuk yang nomor 4 itu yang primer sekunder mana, yang apa namanya, pendekatannya apa Ustaz? Yang primernya ya. Yang primer itu Tan Malakanya. Tan Malaka. Ya kan? Yang sekunder itu tentang konsep kemerdekaan. Makanya kalau tentang konsep filsafat politik itu loh yang bicara tentang kemerdekaannya. Kalau tentang fenomena filsafat politik bicara tentang Tan Malakanya, ya kan? Terus pendekatan yang dipakai apa? Eksistensialis ini. Itu saudara ya. Oke ya. Itu kembali ke tadi ya. Berarti ada dua. Di samping ada variabel primer sekunder, yang ketiga, yang berikutnya ya, itu adalah ada pendekatan ya, yang apa namanya, yang ada itu poin kedua dalam judul itu terlihat ya. Nanti saya buatan tadi loh analisis. Ini contoh ini bagus juga kan. Ada Imam Khomeini, ada revolusi Ilannya, ada analisis teologisnya. Itu ideal ya dalam judul AFI maksud saya. Nah, ini enggak ini terlalu luas ya. Ada Imam Khomeini, ada pemerintahan Islam, ada analisis. Ya ini betul juga analisis filsafat politik. Tapi kan filsafat politik itu kan bisa menggunakan apa? Ada teologis, ada apa lagi? Maqasidul syariah kan bisa juga kan, pendekatannya. Itu dirinci. Sebaiknya ini dirinci, jangan filsafat politik. Ya, kemudian berikutnya misalnya ini ya konsep pemikiran yang penelitian tentang negara. Ini pakai pendekatan apa? Ini terlalu luas. Teologi apa, pendekatan apa, itu perlu diinikan. Ini yang 7 agak bias ya, tentang suatu tinjauan analisis teoritis. Perlu ada kan jenis-jenis di dalam pendekatan dalam filsafat politik. Tentang studi kritis terhadap pemikiran teologi negara Soekarno-Marji, Marijan Kartosoewirjo. Soekarno-Marjinya itu menjadi apa namanya primer, tentang negara itu sekundernya, lah pendekatan teologinya ini itu menjadi sebuah pendekatan. Oke. Itu saja. Ada yang bisa apa? Tadi yang pertanyaannya apa? Tadi tentang eksistensialisme. Nah, itu tadi ada beberapa pendekatan tadi. Ya. Makanya nanti saya ambil di
Berapa contoh ini saudara? Saya dianukan. Eksistensialis itu nanti sejajar nanti dengan ini saudara. Kita akan berkaitan pada pandangan nilai value mendasari kehidupan politik masyarakat dan banyak apa ya tentang beberapa prinsip ini. Ada maaf tinjauan ini paling enggak keluar dari ini saudara. Nanti hubungannya kan ada eksistensialis itu ada yang tahu di apa di filsafat saudara. Belum, Ustaz. Belum tahu. Ya. Coba nanti di anu ya, saya juga tak kaji dulu. Eksistensial itu yang nggak salah itu hubungannya dengan apa punyanya Karl Marx ya. Karl Marx itu eksistensialis itu nanti hubungannya dengan apa ada struktural fungsional, ada pendekatan, ada konflik ya, ada nanti sejajar dengan itu ya, teori-teori yang dikembangkan oleh Habermas ya dan sebagainya. Nanti lebih dalamnya nanti biar Ustaz Latif ya itu nanti. Nanti lah saya habiskan nanti apa nanti. Gitu ya. Tapi antum tahu ya posisinya tadi begitu. Ada primer, ada sekunder, terus ada pendekatannya itu. Dan antum sebaiknya kalau menggunakan pendekatan yang dikuasai. Oh saya menguasai fenomenologis, ya pakai aja fenomenologis. Saya menguasai yang teologis atau yang menguasai maqasidus syariah. Itu aja yang dikuasai. Jangan nyari yang aneh-aneh, itu menyulitkan kita. Gitu. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Sudah semuanya ya, tadi ngomong. Amia, Fauziah, Latifah. Oke. Ustadz Alvan Jusmider hadir Ustadz. Oh, Sama ya. Malah Indah. Jus apa jus? Jus strawberry. Mestinya dulu itu namanya anu saja itu. Kalau dulu